Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ya. Kita ini mau nyelamatin nyawa orang. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan marah saat mendapati kantor di kawasan Sudirman, Jakarta masih mempekerjakan pegawainya dari kantor. Padahal saat PPKM darurat diperlakukan, operasional perusahaan atau kantor dilakukan dengan bekerja dari rumah, terlebih bagi perusahaan kategori non-esensial. Anies pun meminta kegiatan kantor ditutup dan meminta pegawai untuk pulang ke rumah. Jangan egois. Ini saatnya melindungi orang lain. Itu bukan soal pelanggaran aturan. Nama ibu siapa? Ibu Diana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ibu boleh tidak suka dengan apa yang saya katakan, tapi ibu lihat kenyataan di luar sana. Setiap hari itu 10.000 orang positif, ratusan dikubur. Kenapa? Karena orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Anies juga sempat marah pada salah seorang perwakilan kantor lainnya karena tidak menaati pembatasan pekerja saat PPKM darurat, termasuk adanya ibu hamil yang masih bekerja di kantor. Terkait dengan sidak yang dilakukan Anies Baswedan pada Selasa kemarin, PT Equity Life Indonesia memberi penjelasan soal aktivitas perusahaan yang masih dihadiri pekerjanya di kantor. Dalam rilis yang diterima Kompas TV, Corporate Communication Equity menyatakan perusahaannya termasuk kategori esensial berdasarkan instruksi dari Mendagri, sehingga Equity memastikan menjalankan operasional perusahaan sesuai aturan. Saat PPKM darurat diberlakukan, kegiatan perkantoran dibatasi untuk sektor non-esensial, bekerja di rumah 100%, sedangkan sektor esensial diperbolehkan bekerja dengan kapasitas 50%. Tim Liputan Kompas TV. Gubernur DKI Jakarta menyatakan pemerintah pusat melakukan revisi soal perusahaan yang masuk kategori esensial ataupun non-esensial terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Anies Baswedan menyatakan dengan revisi aturan sektor ini, perusahaan harus menyesuaikan dan benar-benar mematuhi aturan. Rakor barusan, karena ini ada beberapa update terkait dengan sektor esensial dan kritikal. Nanti diumumkan, lalu warga bisa mencocokkan. Dan saya minta kepada semua pemilik perusahaan, manajemen perusahaan untuk mencocokkan apakah perusahaannya masuk atau tidak. Bila tidak masuk, jangan paksakan karyawannya untuk bekerja. Dan bila masuk, di situ ada ketentuan. Mana yang boleh 100%, bahkan ada tadi yang diharuskan hanya maksimal 10%. Jadi walaupun esensial, walaupun kritikal, bukan berarti kemudian 100%. Informasi terkini dari inspeksi mendadak yang gencar dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam 2 hari terakhir ke sejumlah perusahaan dan pekerja, disampaikan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, selamat sore. Adakah kisaran atau jumlah para pekerja yang masih bekerja ke kantor di masa PPKM darurat ini, terutama mereka yang masuk sektor non-esensial? Ya, selamat sore Riko dan juga saudara. Dari beberapa penumpang ataupun juga pengguna KRL yang tadi sempat saya ajak untuk berbicara begitu, beberapa di antaranya sebagian besar ini memang mengetahui ataupun juga mengaku berasal dari sektor-sektor esensial seperti misalnya dari sektor kesehatan, kemudian juga perbankan dan juga perpajakan. Jadi memang beberapa orang yang tadi saya ajak bicara ini memang mengaku adalah orang-orang yang memang diminta untuk tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang dirilis ataupun juga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini terkait dengan masa PPKM darurat. Tetapi tidak sedikit juga Riko dan juga saudara, ada beberapa yang memang harus keluar dari rumah dan juga menggunakan fasilitas KRL dalam hal ini untuk kemudian memenuhi kebutuhan pokok ataupun juga ada beberapa yang mencari obat-obatan. Tadi saya menemukan ada satu penumpang ini yang memang
bekerja di sektor yang non esensial, tetapi kemudian juga ya kemudian ia merasa dilema begitu karena sejatinya pegawai ini juga tidak mengetahui apakah kemudian perusahaannya ini masuk dalam kategori esensial, kritikal ataupun juga non esensial. Nah, hal ini juga sebetulnya sejalan dengan upaya dari kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merevisi terkait dengan apa saja yang akan masuk dalam sektor perusahaan-perusahaan apa saja yang akan masuk dalam sektor esensial, non esensial dan juga kritikal karena sebelumnya juga sempat disampaikan oleh pakar ataupun juga ahli kebijakan publik terkait dengan hal ini bahwa sebetulnya ada banyak perusahaan-perusahaan turunan dari sektor-sektor baik itu esensial ataupun juga kritikal yang sebetulnya ini masih masuk dalam wilayah yang abu-abu. Apakah kemudian mereka harus bekerja 100%, 50% ataupun juga 25%. Dan kalau kita berbicara terkait dengan hal ini ketika peraturan dari tataran pemerintah pusat, pemerintah daerah juga belum secara rinci menjelaskan terkait dengan hal ini, tentu saja para pegawai yang ada di tataran bawah ini juga mengeluhkan hal tersebut. Di satu sisi pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyebutkan bahwa jika ada perusahaan yang melanggar ini nantinya akan diperbolehkan bagi para pegawainya ataupun juga siapa saja unsur dalam perusahaan tersebut untuk melaporkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini melalui situs Jaki. Tetapi proses ataupun juga masa yang cukup dilematis tadi memastikan apakah betul sebetulnya perusahaan mereka ini masuk esensial atau tidak. Ini yang kemudian membuat mereka dilema apakah akan melaporkan perusahaannya atau tidak. Kalau berbicara terkait dengan proses penyekatan sendiri sebetulnya berbeda sekali dengan penyekatan di 72 titik yang ada di jalan-jalan raya. Untuk di stasiun sendiri memang prosesnya tidak seperti di jalan raya yang harus menunjukkan surat-surat tetapi hanya kemudian memastikan bahwa kapasitas di kereta ataupun di gerbong ini juga sesuai ya. Ini hanya 30% atau setara dengan 50 penumpang saja yang diperbolehkan untuk naik sehingga tidak ada proses pemeriksaan. Saya tadi mencoba berdasarkan juga pengamatan dan coba mengkonfirmasi kepada pihak KCI dalam hal ini mencoba memastikan apakah memang sudah ada koordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun juga Satuan Polisi Pamung Praja yang memiliki wewenang untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan tersebut. Memang sampai saat ini belum ada. Hal ini juga yang seharusnya dievaluasi dan masuk dalam beberapa hal yang harus kembali dirinci oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan proses penyebaran COVID-19 di ibu kota. Riko. Jurnalis Kompas TV dari Stasiun Cikini, Jakarta, Niputu Trisnanda.